Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Lestari dengan NIM 2353175. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar dengan materi kemajuan dinasti Mamluk dalam bidang ilmu pengetahuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta anak-anak untuk melihat di bawah meja ataupun kursinya. Jika terdapat sampah, disilakan untuk membuangnya ke kotak sampah. Dan jika ada yang ingin keluar untuk ke kamar mandi, Ibu beri waktu 5 menit. Ada tidak? Tidak, Ibu. Oke, jika tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tampaknya kurang semangat nih, coba sekali lagi. Apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta kepada anak kelas 10 untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu'billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Mas Guru, Hadiroh. jadi Atika, Hadir, Bu. Marisa Faria, Hadir, Bu. Haryani. Hadir, Bu. Oke, sepertinya datang semua ya hari ini, nihil ya. Oke, sebelum kita mempelajari pembelajaran minggu ini, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu kemarin? Ingat, Bu. Apa coba? Masa pemerintahan Kesultanan Mamluk. Ya, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita mempelajari tentang sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Nah, Ibu ulas sekilas ya terkait dengan sejarah kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk. Dinasti Mamluk ini berdiri pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi. Nah, yang berpusat di kota Kairo, Mesir, di mana pada saat itu didirikan oleh kaum militer budak dari bangsa Mamluk sendiri yang berhasil menggulingkan dinasti Ayyubiyah yang bernama Aibak atau Baibak I dan berakhir pada tahun 1517 Masehi. Nah, tentunya di setiap dinasti pasti memiliki masa kejayaannya masing-masing kan sebelum masa kehancurannya. Begitu juga dengan dinasti Mamluk ini atau Daulah Mamluk ini, di mana Daulah Mamluk memiliki kejayaannya dalam bidang salah satunya saat ini kita bahas adalah di bidang ilmu pengetahuan. Nah, sebelum menjelaskan materi hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak. Jika anak-anak hidup di masa Daulah Mamluk, yang ilmu apa yang ingin anak-anak pelajari? Nah, coba anak-anak pikirkan pertanyaan Ibu sembari Ibu sambil menjelaskan materi kita hari ini. Nah, tentunya sudah Ibu jelaskan bahwa dinasti pasti memiliki masa kejayaan serta masa kemundurannya. Nah, pada saat ini kita akan menjelaskan mengapa dinasti Mamluk dapat berkembang melalui ilmu pendidikannya atau ilmu pengetahuannya. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah dukungan penuh dari sultan terhadap ulama dan ilmuwan. Yang kedua itu karena Kairo menjadi pusat ilmuwan intelektual Islam setelah Baghdad dihancurkan oleh Mongol.
Dan yang ketiga, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan madrasah secara masif. Nah, ada beberapa bidang ilmu di dalam dinasti Mamluk ini. Yang pertama ada ilmu kedokteran dan farmasi. Nah, pada masa dinasti Mamluk terdapat rumah sakit yang terbesar dan terlengkap pada saat itu yang bernama Rumah Sakit Al-Mansuri yang dibangun oleh Sultan Qalawun pada tahun 1284 Masehi, di mana rumah sakit ini memiliki bangsa khusus pria, wanita, dan juga orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Semua itu gratis untuk semua kalangan. Nah, dalam ilmu kedokteran ada ilmuwan Muslim yang pertama kali menemukan sirkulasi darah paru atau yang biasa disebut dengan pulmonary circulation yang bernama Ibn al-Nafis pada tahun 1213 sampai dengan 1288 Masehi. Beliau membuat kitab atau karya yang berjudul Al-Mujiz fi Al-Tib yang menjadi rujukan kedokteran berabad-abad. Nah, yang ketiga itu dari bidang farmasi. Nah, dalam perkembangan farmasi ini pada masa dinasti Mamluk terdapat apotik yang bernama Saidalani yang sangat berkembang pesat pada saat itu yang dikembangkan oleh ilmuwan Al-Qushairi. Beliau menulis kitab tentang tanaman obat dan kandungannya. Selanjutnya itu ada di bidang ilmu sejarah dan geografis. Seperti yang kita ketahui, salah satunya ada ilmuwan terkenal seperti Ibnu Khaldun. Beliau dikenal dengan bapak sosiologi dan historiografi. Kemudian ada Al-Makrizi. Beliau dikenal sebagai sejarawan terbesar Mesir. Dan yang terakhir itu ada Ibn Battutah. Beliau merupakan penjelajah dan geografis Muslim. Selanjutnya ada bidang ilmu agama, fikih dan tasawuf. Nah, tokoh-tokohnya seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau fasih di bidang hadis, penulis Fath Al-Bari, syarh Sahih terbaik sepanjang masa. Ada juga Imam Nawawi, beliau fasih di bidang fikih dan hadis. Beliau merupakan ulama besar mazhab Syafi'i. Yang terakhir ada Ibn Taimiyah. Yang terakhir adalah Ibn Taimiyah. Beliau fasih dalam bidang akidah, merupakan pemikir besar reformasi Islam. Selanjutnya di bidang astronomi, matematika, dan sains. Di bidang astronomi, pada masa dinasti Mamluk terdapat observatorium yang dibangun di Kairo dan Damaskus. Kemudian pada bidang matematika dan aljabar terdapat pengembangan sistem angka Arab yang sampai saat ini digunakan. Dan yang terakhir itu di bidang sains atau kimia terdapat teknik pengolahan logam dan pembuatan senjata baja dari Damaskus. Yang kedua itu adanya pengembangan teknik irigasi dan hidraulika di Mesir. Ini menjadi contoh bahwa dinasti dinasti Mamluk ini memiliki ilmu pengetahuan yang memang sudah berkembang sangat baik pada masanya. Nah, selanjutnya itu ada bidang seni arsitektur dan kaligrafi. Di masa dinasti Mamluk ini ada salah satu masjid terbesar dan termegah di dunia, yakni Masjid Sultan Hasan, yang dimana memadukan arsitektur Mamluk dengan dekorasi geometris Islami yang memukau. Adapun yang kedua itu seni arsitektur kompleks Qalawun, mencakup madrasah, kemudian rumah sakit, dan juga museum. Nah, karya arsitektur ini yang paling lengkap pada masa Mamluk dengan ukiran marmer yang indah. Nah, yang terakhir itu ada kaligrafi. Dalam bidang kaligrafi ini pada masa dinasti Mamluk, kaligrafi ini dianggap sebagai seni tinggi. Kemudian pada masa dinasti Mamluk, kaligrafi terukir di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran tersebut ditulis dan dihias dengan ornamen geometris dan floral. Tadi sudah dijelaskan beberapa tentang ilmu pengetahuan yang ada pada masa dinasti Mamluk. Selanjutnya, Ibu akan meminta anak-anak untuk membuat beberapa kelompok agar nantinya kita akan berdiskusi ya. Ya Bu, nanti Ibu akan beri lembar pekerjaan ini kepada anak-anak. Silakan anak-anak
masing-masing. Setelah itu nanti perwakilan tiap kelompoknya untuk maju mempresentasikan. Oke, kertas lembarnya sudah dibagikan, untuk beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan untuk berdiskusi. Oke, waktunya sudah 5 menit. Silakan untuk perwakilan satu kelompok saja, dikarenakan waktu kita ini sudah. Silakan untuk kelompok satu mewakili kelompok yang lain untuk mempresentasikan tugas-tugasnya. Baik, Bu. Baiklah, yang pertama itu deteksi tokoh dan karya. Jadi yang pertama yaitu Ibnu Al-Nafis, yang karyanya yaitu Al-Mudis di Al-Mudis menjadi rujukan keseluruhan dunia selama berabad-abad. Yang kedua itu Ibnu Khaldun, di mana ia menulis mukadimah dalam karya monumental tentang filsafat, sejarah dan siklus peradaban Indonesia. Selanjutnya, Apakah jawabannya ada yang berbeda? Jika ada, coba maju. Tidak, Ibu, sama. Oke, jika sama silakan kepada anak Ibu Jeli untuk kembali ke tempatnya. Oke, sekarang sudah di penghujung materi. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Boleh kepada anak Ibu Jadi, kelas 10? pembelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwasanya daulah makhluk mencapai kemajuan signifikan dalam bidang ilmu pendidikan karena perhatian besar para sultan terhadap ilmu pengetahuan dan penataan sistem pendidikan yang terstruktur. Oke, betul sekali ya. Oke, minggu depan Ibu minta anak-anak untuk memahami materi selanjutnya, yakni tentang kemunduran dinasti Mamluk. Tentang apa? Kemunduran dinasti Mamluk. Oke, jadi paham ya tugasnya? Paham, Ya, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf jika terdapat kesalahan baik kata-kata ataupun perbuatan. Ibu minta untuk anak Ibu Jeli untuk menutup atau berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. amin. Ibu pergi terlebih dahulu ya. Ya, Ibu, terima kasih. Mungkin itulah video praktik pembelajaran dari saya dengan materi kemajuan dinasti Mamluk dalam bidang ilmu pengetahuan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.